Baik, jadi yang pertama perlu saya sampaikan ya, bahwa di awal mula kita kan tidak tiba-tiba untuk melaporkan ke KPK. Jadi kita sudah melalui proses, kita sudah melakukan pemberitahuan untuk melakukan silaturahmi dengan wali kota, namun sudah 3 kali kita kan tidak pernah mendapat tanggapan dari beliau, sampai akhirnya pergantian wali kota pun kami juga menyurati lagi, tapi juga tidak ada tanggapan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta. Untuk itu kami di dalam surat sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ini ada indikasi adanya korupsi, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap tanah Taman Sriwedari ya gitu. Nah, karena tidak pernah mendapat tanggapan itu, maka kami kemudian melakukan pelaporan ke KPK. Yang kami laporkan tentunya adalah wali kota Surakarta, yaitu pada saat pelaksanaan pembangunan baik itu Museum Keris dan Masjid Sriwedari yang menjadi pokok utama. Jadi pada saat itu dijabat oleh Pak FX Hadi Rudianto. Kemudian yang kedua, kami melaporkan Kepala BPN pada saat itu Pak Sriono ya. Kemudian yang ketiga, kami melaporkan panitia pembangunan Masjid Sriwedari. Jadi yang pertama jelas bahwa penetapan putusan dari pengadilan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa tanah Taman Sriwedari adalah tanah milik dari almarhum KRMT Wiryodiningrat. Kemudian ada juga sudah dilakukan pembatalan sertifikat atas nama Pemkot nomor SHPS, sertifikat hak pakai nomor 11 dan 15. Kemudian juga sudah ada eksekusi pengosongan lahan. Kemudian yang terakhir adalah unmanning yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta, sudah sampai 13 kali tidak dijalankan. Nah, justru pada saat sudah ada hukum yang tetap terhadap kepemilikan tanah Sriwedari itu, pemerintah kota justru malah membangun dengan menggunakan, kalau keris yang saya dapatkan infonya itu menggunakan APBN. Kemudian Masjid Sriwedari menggunakan CSR dari beberapa perusahaan. Namun di tahun 2024 kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah kota juga menganggarkan senilai 3 miliar untuk meneruskan pembangunan itu. Jadi itulah indikasi yang saya katakan merugikan keuangan negara. Jadi itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Jadi kalau pada saat Pak Jokowi, saya belum menemukan sebuah bukti yang konkret tentang pembangunan di Sriwedari. Hanya kalau pada saat Pak FX Rudianto kami mendapatkan informasinya itu jelas, itu adalah membangun Museum Keris yang dulunya adalah rumah sakit jiwa, dan itu anggarannya menggunakan anggaran APBN. Kemudian yang kedua, pada saat membangun Masjid Sriwedari juga demikian. Jadi termasuk juga di situ sudah pada saat posisi dibangun itu posisinya adalah milik tanah tersebut adalah milik ahli waris yang Wiryodiningrat. Artinya itu yang kami laporkan, kenapa bukan Pak Jokowi tetapi Pak FX Hadi Rudiatmo. Ya. Tapi pada saat pembangunan kantor dinas pariwisata dan kebudayaan, saya belum mempunyai infonya, Pak. Intinya yang dilaporkan pihak-pihak itu. Iya. Kemudian sama Pak Sriono juga. Nah, karena kaitannya beliau menerbitkan sertifikat, di mana sertifikat sebelumnya sudah dinyatakan, sudah dibatalkan, sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Kemudian BPN juga sudah mencabut. Tapi kenapa beliau bisa menerbitkan sertifikat yang baru? Dasar yuridisnya apa gitu. Nah, itu yang kami laporkan. Perbuatan tersebut adalah
menentang undang-undang gitu, karena dasar pengajuannya kita nggak tahu dasarnya apa. Mau sertifikat yang lama aja sudah dicabut, kemudian atas tanah itu sudah menjadi milik Weryadiningrat, kenapa dia bisa menerbitkan sertifikat yang baru? Jadi itu adalah pungutan liar menurut saya, karena hak atas tanah itu bukan lagi menjadi milik Pemkot, tetapi kenapa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pungutan, mengambil uang sewa dari para pedagang, yang itu menurut saya nggak ada dasar hukumnya, nggak ada, sehingga bisa dikatakan yaitu ya penyalahgunaan wewenang ataupun pungutan liar, Pak. Nah, itu masuk kategori korupsi bagi pejabat pemerintah daerah. Apapun itu kegiatan yang dilakukan di sana dengan mengatasnamakan pemerintah kota, itu adalah menurut saya adalah tidak sah, itu ilegal. Ya, kami tentunya melakukan pelaporan dengan datang ke sana, kemudian dimintakan pelaporannya dan bukti-bukti. Untuk tindak lanjutnya kami nanti akan dihubungi untuk dilakukan pemeriksaan awal gitu. Kami ajukan tanggal 4 September kemarin, Pak. Sudah ada buktinya, tanda terima dari KPK sudah kita dapatkan, Pak.